Kejaksaan Negeri Baru tetapkan 2 tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek rehabilitasi irigasi di Lanrai, Kecamatan Malusetasi. Tersangka dalam kasus ini, diantaranya yaitu berinisial AA 61 tahun yang merupakan warga Makassar. Keterlibatan AA dalam kasus korupsi ini sebagai kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen yang mana ia merupakan purna bakti di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sulawesi Selatan. Sementara tersangka kedua yaitu berinisial SS 39 tahun yang merupakan warga Kabupaten Pangkep. Keterlibatan SS dalam kasus ini sebagai pelaksana proyek atau peminjam perusahaan. Total nilai kontrak proyek tersebut yaitu 1,2 M rupiah. Tahun anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulawesi Selatan. Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Baru, Syamsu Reski kepada tribuntimur.com pada saat konferensi pers di kantor Kejaksaan Negeri Baru pada Senin 2 Juni 2025. Menurutnya pengerjaan proyek tersebut tidak rampung dan hanya selesai 50% saja. Pihaknya mengungkapkan bahwa kasus korupsi tersebut merugikan negara 500 jutaan rupiah. Saat ini tersangka AA tidak dilakukan penahanan dikarenakan ditahan dalam perkara lain di Lapas Makassar. Sedangkan tersangka SS saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Kelas 2B Baru. Kejaksaan Negeri Baru yang terhormat kepada wartawan yang terhadir pada sore hari ini. Pada hari ini kami akan melakukan press release terkait dengan kegiatan kami terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan rehabilitasi DI Lanrai Kecamatan Malusetasi tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun kegiatan kami ini kami sudah laksanakan sejak di tahun 2024 berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Baru nomor print 211 garing P.4 garing 21 garing FD.1 garing 05 garing 2024 tanggal 27 Mei 2024. Dari serangkaian kegiatan penyidikan kami untuk mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat, kemudian ahli dan petunjuk, di mana kami telah berkesimpulan bahwa penyidikan ini kami tetapkan dua orang tersangka. Yang pertama yaitu inisial AA sebagai kuasa pengguna anggaran atau sebagai KPA atau pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian yang tersangka kedua yaitu saudara inisial SS selaku pelaksana pekerjaan atau peminjam bendera terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Kedua tersangka ini kami tetapkan berdasarkan dua alat bukti yang cukup setelah kami lakukan serangkaian kegiatan penyidikan. Maka terhadap dua tersangka ini kami tingkatkan statusnya dari awalnya sebagai saksi, kemudian kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka. Kemudian dari kedua tersangka ini, satu orang sudah dilakukan penahanan dalam perkara korupsi, tapi di Kejaksaan Negeri Sinjai, sehingga terhadap yang bersangkutan kami tidak lakukan penahanan karena yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan dalam perkara lain. Selanjutnya untuk perkara tersangka SS, kami juga melakukan penahanan dan diterbitkan surat sprindik khusus terhadap bersangkutan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Baru nomor PIN 146 garing P.4 garing 21 garing 05 garing 2005 tanggal 28 Mei 2029, dan kami tetapkan tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B.499 garing P.2 garing P.21 garing FD.1 garing 05 garing 2025 tanggal 28 Mei 2025, di mana yang bersangkutan kami langsung melakukan penahanan karena sebelumnya yang bersangkutan tidak punya itikat baik untuk memenuhi panggilan kami, baik di tahap penyelidikan kami sudah melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan tidak pernah hadir
sehingga pada saat kami lakukan penyidikan, kami sudah secara patut memanggil yang bersangkutan tapi juga tidak hadir, sehingga pada waktu kami berkomunikasi alasan yang bersangkutan untuk tidak hadir karena kebutuhan biaya, sehingga kami melakukan komunikasi untuk melakukan penjemputan kepada yang bersangkutan. Kami fasilitasi sehingga yang bersangkutan datang ke sini dan kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi, kemudian kami tetapkan sebagai tersangka. Dan kami sudah melakukan penahanan kepada yang bersangkutan di rutan kelas 2B Kabupaten Baru selama 20 hari ke depan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sudah terkait dengan penanganan perkara kepada diri tersangka. Dan kami melakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRIN 148/P.4/21 FD-1/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 bahwa terkait dengan penanganan perkara ini kami juga sudah mendapatkan perhitungan kerugian negara dari pihak inspektorat yang melakukan perhitungan berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara, di mana ditemukan kerugian negara sebesar 556.536.501 rupiah. Berdasarkan adanya kerugian ini, sehingga kedua tersangka kita tetapkan sebagai tersangka yang awalnya statusnya sebagai saksi. Adapun pasal yang disangkakan kepada dua tersangka ini yaitu berdasarkan dua pasal, yaitu primer melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kemudian subsidiarnya melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 pidana. Jadi selanjutnya terkait dengan penanganan perkara ini kami tahap perampungan untuk pemberkasan, yang selanjutnya kami akan dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan proses penuntutan. Tapi terkait dengan penanganan kasus ini dimungkinkan ada tersangka baru lagi, kami sementara mendalami apakah yang bersangkutan bisa dimungkinkan untuk ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang ada. Mungkin Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.